Suatu hari, dunia berubah secara drastis. Dari perut bumi, ruang bawah tanah yang tak terhitung jumlahnya muncul secara tiba-tiba, membawa umat manusia ke dalam era penjara. Di dalam kegelapan Dungeon-Dungeon itu, monster berkeliaran, dan di puncak rantai makanan berdiri para bos Dungeon, penguasa yang tak tergoyahkan. Salah satu yang terkuat adalah Adesalai, bos dari Dungeon peringkat jurang, sosok yang ditakuti dan tak terkalahkan. Namun, kejatuhan datang dari arah yang tak terduga. Para pemain manusia, yang seharusnya menjadi mangsanya, menggunakan cara yang licik dan tercela untuk menghabisinya. Tanpa kehormatan, tanpa kesempatan melawan, Adesalai tumbang. Namun, kematian bukanlah akhir. Dia terlahir kembali, tetapi bukan sebagai Raja Iblis yang perkasa, melainkan sebagai manusia lemah dan tak berguna. Dalam keputusasaan, ia nyaris menyerah pada nasib barunya. Hingga suatu saat, ding, sistem bos eksklusif aktif. Sebuah sistem misterius terbangun dalam dirinya. Dengan sistem ini, Adesalai menyadari bahwa ia bisa menaklukkan Dungeon, menguasai monster, dan kembali menjadi penguasa kegelapan. Sekarang, dengan kekuatan baru yang belum pernah ada sebelumnya, ia memulai jalannya menuju balas dendam. Di masa depan, saat dunia manusia dan dimensi dunia game terhubung, banyak monster mulai bermunculan di bumi dan menginvasi dunia manusia. Sementara itu, sebagian tubuh manusia mengalami perubahan, dan dengan bantuan sistem, mereka dikenal sebagai player, manusia yang memiliki kekuatan untuk melawan para monster. Namun, para player yang diberikan kekuatan oleh sistem menjadi tamak. Mereka mencuri sumber daya Dungeon tanpa henti, hingga akhirnya manusia kecanduan kekuatan tersebut. Akibatnya, sebuah Dungeon tingkat neraka muncul, tempat bersemayamnya iblis terkuat yang memiliki kekuatan melampaui manusia, The Immortal King, Lord Ahdesalai. Untuk mengalahkan Ahdesalai dan menaklukkan Dungeon tingkat neraka, seorang player bernama Liu Yi memimpin tim penyerbu terkuat. Mereka bersiap untuk menghadapi pertempuran paling berbahaya dalam sejarah umat manusia. Pertarungan melawan Sang Raja Iblis. Ahdesalai memerintahkan pasukannya untuk membantai seluruh player tanpa menyisakan seorang pun. Dengan kekuatan luar biasa, dia ikut turun ke medan perang dan dengan mudah membasmi semua musuhnya. Namun, tiba-tiba, seseorang muncul menyerangnya, sesosok pria yang tampak seperti malaikat. Dialah Liu Yi, pemimpin para player. Pertarungan sengit pun terjadi. Liu Yi berusaha mati-matian mengalahkan Ahdesalai, tetapi iblis itu jauh lebih kuat. Ahdesalai akhirnya berhasil memojokkan Liu Yi dan bersiap untuk menghabisinya. Namun, saat dia hendak memberikan pukulan terakhir, terdengar suara lantang. "Hentikan, apa kau tidak peduli dengan nyawa orang-orangmu?" Ternyata, itu adalah rekan Liu Yi yang sedang menahan keluarga dan para pengikut Ahdesalai sebagai sandera. Sang Raja Iblis terkejut dan lengah. Liu Yi tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, dia segera menusuk Ahdesalai. Dengan suara penuh amarah, Ahdesalai berkata, "Apa ini yang kalian sebut keadilan? Menggunakan keluargaku untuk mengancamku." Liu Yi hanya tersenyum dan menjawab, "Aku hanya memanfaatkan aturan Dungeon. Dalam pertarungan hidup dan mati, sedikit keraguan bisa membunuhmu. Aku sudah menang." Mendengar itu, Ahdesalai mengamuk. Dalam keputusasaan, ia meledakkan dirinya sendiri bersama Liu Yi. Pertempuran pun berakhir. Sang Raja Iblis telah mati, dan penyerbuan Dungeon tingkat neraka dinyatakan berhasil. Namun, kisah Ahdesalai belum berakhir. Kebangkitan setelah 10 tahun. 10 tahun kemudian, di Dungeon area pemakaman, para player sedang melakukan penyerbuan. Mereka terpojok oleh monster jahitan, dan banyak player yang gugur. Dalam kepanikan, mereka memutuskan untuk menggunakan pengumpul material, manusia berlevel rendah yang tidak punya kemampuan bertarung, sebagai umpan. Para pengumpul material menolak, tetapi mereka dipaksa oleh para player. Salah satu dari mereka, seorang pemuda, akhirnya nekat maju sebagai umpan. Dia mengingat apa yang pernah dipelajarinya dari buku monster dan menemukan titik lemah monster jahitan. Dengan keberanian luar biasa, dia menyerang titik lemah itu seorang diri. Namun, sebelum berhasil, tiba-tiba sebuah panah melesat dan menembus tubuhnya. Panah itu dilepaskan oleh seorang player wanita. Dalam kondisi terluka, ia tetap berusaha menyerang, tetapi akhirnya dia mati tergeprek oleh monster jahitan.
Tetapi sesuatu yang mengejutkan terjadi. Tiba-tiba ada cahaya yang masuk ke tubuhnya, dan tubuhnya bergerak kembali. Pemuda itu bangkit, seolah tak terjadi apa-apa. Semua player yang menyaksikan kejadian itu terkejut. Saat monster jahitan hendak menyerangnya lagi, pemuda itu mengayunkan pedangnya hanya sekali, dan monster level 10 itu langsung mati. Para player semakin terkejut. Bagaimana mungkin seorang manusia level rendah bisa mengalahkan monster sekuat itu? Tiba-tiba, sebuah notifikasi sistem muncul di hadapan pemuda. Itu, level naik plus 5. Dia terkejut, tetapi perlahan mulai memahami sesuatu, bahwa Salai bangkit di tubuh pemuda itu dan menyadari bahwa dirinya masih lemah sekarang. Raja Iblis yang telah menunggu selama 10 tahun untuk memulihkan jiwanya akhirnya bangkit kembali. Kisah pembalasan dendam Sang Raja Iblis Salai baru saja dimulai. Seekor monster tengkorak tiba-tiba muncul dan langsung menyerang para pemain. Namun, monster itu berhasil dikalahkan oleh sang pemuda itu. Sebut saja pemuda itu MC hanya dengan satu serangan. Meskipun begitu, monster tengkorak tersebut hanya memberikan sedikit EXP kepada MC. Dari pertarungan itu, MC hanya membuka satu skill baru, yaitu Conqueror's Eye, kemampuan yang memungkinkan MC melihat level musuh, profesi mereka, dan informasi lainnya. Untuk membuka lebih banyak skill, MC harus membunuh lebih banyak monster. Sebenarnya, MC memiliki niat untuk membunuh semua pemain di Dungeon. Namun, dia menyadari bahwa dengan levelnya saat ini, membunuh seorang pemain masih terlalu sulit, terutama ketua kelompok, yang memiliki level jauh lebih tinggi darinya. Ketua tersebut bernama Andelia, seorang ranger level 20, yang ternyata adalah orang yang telah membunuh pemilik tubuh MC sebelumnya. Karena itu, MC sangat berhati-hati terhadapnya. Untuk menghindari kecurigaan, MC memberikan ramuan kekuatan sihir kepada Andelia. Dalam hati, MC berencana membunuhnya begitu levelnya cukup tinggi. Di sisi lain, Andelia juga mulai curiga karena serangannya sebelumnya gagal membunuh MC. Ia berpikir bahwa MC pasti menyembunyikan kekuatannya. Namun, untuk saat ini, ia membiarkan MC hidup karena masih bisa dimanfaatkan untuk melawan bos Dungeon. Tiba-tiba, dinding Dungeon mulai mengeluarkan api biru, membuat para pemain bingung. Namun, MC tahu bahwa itu adalah pertanda kemunculan bos Dungeon, Bone Demon Dragon, level 20. Menyadari betapa berbahayanya monster itu, MC memilih untuk kabur. Sementara itu, para pemain yang panik langsung menyerang bos secara bersamaan. MC bersembunyi di balik batu, menunggu momen yang tepat untuk menyerang. Saat pertempuran berlangsung, pasukan pedang mencoba menyerang inti monster, tetapi mereka terbakar oleh api sang bos. Para petarung jarak jauh pun ikut menyerang, tetapi serangan mereka tidak berpengaruh. MC, yang memahami pola serangan bos, tahu bahwa 1. Tahap pertama, bos akan mengeluarkan api yang sebenarnya memberikan buff kepada pemain. Buff ini terus meningkat hingga tahap kedua. 2. Tahap kedua, inti bos akan mengeluarkan api jenis lain yang meledakkan buff tersebut, membunuh pemain yang terkena efeknya. MC pun menunggu hingga tahap kedua sebelum akhirnya melancarkan serangan. Dengan strategi ini, bos Dungeon berhasil dikalahkan, dan MC mendapatkan 100 EXP serta membuka skill baru, Dungeon Binder. Sistem kemudian menampilkan berbagai kemampuan baru. Namun, di saat MC lengah, para pemain yang dipimpin oleh Andelia tiba-tiba menyerangnya. Setelah menyerang MC, mereka justru mulai saling membunuh satu sama lain dengan tujuan membuka Dungeon tersembunyi. Meski begitu, Dungeon yang mereka harapkan tidak terbuka. Tanpa disadari, MC langsung menyerang pemain yang tersisa dan berhasil mengumpulkan 800 EXP dari membunuh mereka. Semua pemain yang melihatnya terkejut. Andelia memeriksa status MC dan melihat bahwa ia masih level 5. Merasa percaya diri, ia memerintahkan bawahannya yang level 10 untuk menyerang MC. Namun, MC dengan mudah melumpuhkan lawannya menggunakan serangan petir. Bawahan itu mengira MC adalah seorang penyihir, tetapi ketika ia mencoba menyerang dengan kapaknya, MC menangkap kapak itu dengan satu tangan, membuangnya, lalu menusuknya dengan pedangnya. Sebuah notifikasi muncul, EXP plus 1000. Hal ini mengejutkan Andelia dan rekannya. Mereka tidak percaya bahwa seorang pemain level 5 bisa mengalahkan pemain level 10 dengan begitu mudah.
MC kemudian menatap mereka dengan tatapan pembunuh, seperti singa yang mengincar mangsanya. Ia sadar bahwa membunuh pemain memberinya lebih banyak EXP dibandingkan membunuh monster, serta membuka skill baru. Deli ia memerintahkan bawahannya untuk menyerang sang MC. Namun, MC yang telah terikat dengan Dungeon mendapatkan kekuatan buff pasif yang luar biasa. Sebelumnya, MC telah menghabiskan 200 poin Conqueror untuk mengikat Dungeon, artinya setiap makhluk yang mati di dalamnya akan memberikan EXP kepada MC. Selain itu, MC juga telah menggunakan 50 poin untuk membuka kutukan petir, menyisakan 50 poin terakhir yang harus dimanfaatkan dengan bijak. Menyadari perbedaan kekuatan yang begitu besar antara dirinya yang sendirian melawan pasukan musuh yang banyak, MC mulai berpikir. Ia membuka sistem dan menemukan sebuah skill yang tepat dengan sisa 50 poin yang dimilikinya, pemanggil monster. Saat Andelia hendak menyerang dengan penuh percaya diri, tiba-tiba, di belakang MC muncul banyak monster. Skill pemanggil monster telah diaktifkan, dan para bawahan Andelia langsung dibantai oleh makhluk-makhluk mengerikan itu. Tertekan oleh situasi yang tidak menguntungkan, Andelia segera mengeluarkan item tingkat historikal, sebuah artefak langka yang seharusnya digunakan untuk menghadapi bos tersembunyi di Dungeon ini. Dengan terpaksa, ia meniup peluit Raja Hewan, memanggil pasukan monster level 15 dari dalam hutan. Monster-monster itu langsung menyerang pasukan milik MC, membuat Andelia kembali percaya diri. Item ini adalah pemberian ketua klan Blutrace, Lord Stockton, dan hanya bisa digunakan sekali dalam Dungeon. Namun, MC hanya tersenyum. Ia masih memiliki kartu andalan, Bos Dungeon. Dalam sekejap, Bos Dungeon muncul dan menghancurkan seluruh pasukan monster yang dipanggil Andelia. Menyaksikan kehancuran pasukannya, Andelia hanya bisa pasrah. Ketika MC hendak membunuhnya, Andelia berteriak bahwa jika dirinya mati, maka MC juga akan mati. MC pun terkejut dan penasaran, lalu membiarkannya berbicara. Andelia mengungkapkan bahwa ia hanya seorang pion, orang yang memerintahkannya adalah Lord Stockton, seorang Lord level 40 dari klan Blutrace yang mengincar item tersembunyi Dungeon. MC, yang sama sekali tidak peduli dengan ancaman itu, hanya tersenyum dingin. Tanpa ragu, ia memerintahkan Bone Demon Dragon untuk membunuh Andelia. Monster naga itu langsung menerkam dan menghabisinya dalam sekejap. Setelah itu, MC menerima 5000 EXP, naik ke level 10, dan semua lukanya pun sembuh seketika. Namun, tiba-tiba tanah mulai bergetar. Di hadapan MC, sebuah pintu raksasa muncul, memancarkan aura yang sangat berbahaya. Sebuah notifikasi peringatan muncul, menyatakan bahwa bahaya besar menanti di balik pintu itu. Namun, MC hanya menyeringai. Di tempat ini, akulah makhluk yang paling berbahaya. Tanpa ragu, ia melangkah maju. Semua item berharga di dalam pintu itu akan menjadi miliknya. Sebelum memasuki pintu, MC memperhatikan bahwa peralatan yang digunakannya terlalu lemah. Ia juga melihat banyak pemain yang telah mati serta peralatan yang mereka tinggalkan. MC kemudian memerintahkan anak buahnya, yaitu para monster, untuk melucuti perlengkapan dari para pemain yang sudah tewas. Setelah itu, semua perlengkapan yang berhasil dikumpulkan diserahkan kepadanya. MC mengenakan seluruh peralatan hasil jarahan, sementara sisa barang rampasan ia simpan di sistem. Setelah semua persiapan selesai, MC pun bersiap memasuki Dungeon. Saat melangkah masuk, ia merasa tempat itu sangat familiar. Dulu, seluruh wilayah kekuasaannya, yaitu Lord Ahdesalai, diubah menjadi Dungeon oleh kekuatan misterius. Dungeon tersebut kemudian diserang oleh banyak pemain. MC pun bertanya-tanya apakah para monster yang ada di dalam Dungeon ini merupakan bagian dari dunia yang ia kenal. Namun, ternyata Dungeon yang dimasukinya kali ini sudah tidak lagi terikat dengannya, sehingga ia tidak bisa memanggil para bawahannya. Tiba-tiba, sebuah patung batu bergerak. Ketika MC melihat statusnya, ia menemukan bahwa monster itu bernama Stone Statue Guardian, Rache, Puppet, dengan level 40. MC terkejut karena monster tersebut 30 level di atasnya. Saat itu juga, pintu yang dijaga oleh Stone Statue Guardian terbuka. Secara mengejutkan, monster batu tersebut menundukkan kepala, memberi salam, dan mempersilakan MC untuk masuk. Merasa curiga, MC berpikir apakah ada jebakan yang menunggu di dalam. Namun, seperti biasa,
Tanpa berpikir panjang dan tanpa rasa takut, ia langsung melangkah masuk. Ketika memasuki ruangan, MC terkejut karena merasakan banyak mata yang menatapnya. Tiba-tiba, sekelompok monster muncul dan langsung menyerangnya. MC segera menghindar dan melihat status mereka. Monster-monster itu terdiri dari 1. Ghost King Spider, Rache, Unding, level 15. 2. Course Eating Ghost, Rache, Unding, level 15. MC segera mengenali mereka sebagai bagian dari ras abadi. Namun, ia menyadari bahwa dirinya adalah spesialis pembunuh monster-monster dari ras tersebut. Saat para monster bersiap menyerangnya, MC dengan mudah memotong-motong tubuh mereka. Monster yang tersisa mencoba melancarkan serangan balasan, tetapi MC menghindar dan membalas dengan serangan petir yang langsung menghancurkan mereka semua. Setiap kali mengalahkan monster, MC mendapatkan 5 Conqueror Points. MC tidak menyangka bahwa Dungeon ini ternyata hanya berisi monster berlevel rendah. Tiba-tiba, seorang wanita misterius muncul. Ternyata, dia adalah iblis. Tanpa ragu, MC langsung menyerangnya dengan kekuatan api, menciptakan ledakan dahsyat ke arah wanita iblis tersebut. Namun, MC segera menyadari bahwa wanita itu memiliki level 40, jauh lebih kuat darinya. Dari balik kobaran api, wanita iblis itu muncul tanpa cedera sedikit pun. Dalam sekejap, dia berpindah ke belakang MC dan bersiap menyerang. Terkejut, MC dengan cepat menahan serangannya menggunakan tameng yang diambil dari para pemain yang terbunuh di luar tadi. Namun, serangan wanita iblis itu begitu kuat hingga membuat MC terpental jauh dan terluka parah. Saat itu, MC mulai menyadari perbedaan kekuatan mereka yang sangat besar. Tanpa memberi MC kesempatan untuk pulih, wanita iblis itu terus mengejarnya. Ketika serangan berikutnya datang, MC menangkisnya dengan pedang, tetapi pedang itu hancur seketika karena tidak mampu menahan kekuatan lawannya. MC kembali terpental hingga menabrak dan menghancurkan dinding, membuat lukanya semakin parah. Sementara itu, wanita iblis tersebut tertawa, lalu mengungkapkan bahwa dirinya bukanlah iblis, melainkan seorang vampir yang telah tersegel selama bertahun-tahun. Sadar bahwa sudah lama tidak merasakan darah, wanita vampir itu bersiap menghisap darah MC. Namun, MC hanya tersenyum. Saat giginya menembus kulit MC dan darah mulai mengalir, wanita vampir itu tiba-tiba tersentak kaget lalu segera melepaskannya. Dia baru saja mengetahui identitas asli MC. MC tersenyum puas. Dia tahu bahwa vampir memiliki kemampuan untuk membaca identitas seseorang hanya dengan meminum darah mereka. Tak disangka, wanita vampir itu tiba-tiba berubah penuh cinta dan langsung memeluk MC. Ternyata, dia adalah kenalan lama MC dari 200 tahun lalu, seorang penguntit yang selalu mengganggunya. Karena hubungan MC dengan ketua klan darah, dia tidak bisa membunuh wanita ini. Akhirnya, MC membuat perjanjian untuk menyegelnya selama 100 tahun, dengan janji bahwa setelah segel itu terbuka, mereka akan menikah. Pantas saja tadi saat melihat sekeliling, MC menyadari bahwa tempat ini terasa familiar karena patung batu yang menyambutnya adalah hasil ciptaannya sendiri. Dia pun berniat untuk terus menyegel wanita vampir itu jika keberadaannya benar-benar tidak diperlukan. Ketika wanita vampir hendak memeluknya lagi, MC menghentikannya dengan satu tangan dan menyuruhnya duduk. Wanita vampir itu menurut karena sudah mengetahui tujuan kedatangan MC setelah membaca ingatannya saat menghisap darahnya tadi. Namun, dia marah setelah mengetahui manusia telah menyerang MC dan bersumpah akan membalas dendam. MC bertanya apakah dia tidak keberatan telah disegel sekian lama. Wanita vampir itu terdiam sejenak, lalu tiba-tiba memeluk MC dengan penuh cinta. MC pun terkejut saat mendengar sistem memberitahukan bahwa dirinya telah terinfeksi racun ras darah dan berhasil membuka segel bos. MC lupa bahwa manusia bisa terinfeksi racun ras darah dan berubah menjadi vampir. Namun, ini justru menguntungkan. Meskipun ras darah tidak sekuat ras iblis, sekarang MC telah menjadi lebih kuat. Sistem membuka skill pasif baru secara otomatis. Peningkatan Vampire LV1, batas HP plus 10%. Kecepatan penyembuhan plus 100%, kekuatan plus 5%, kelincahan plus 5%, efek berlipat ganda saat malam hari. Namun, menerima damage ganda dari atribut api dan cahaya. Tiba-tiba, wanita vampir itu berteriak dan menyatakan niatnya untuk membersihkan sampah yang telah menyerang MC.
MC hanya terdiam, menyadari bahwa meskipun wanita ini merepotkan, dia adalah bawahan yang sangat setia. Dengan bantuannya, banyak kesulitan yang bisa diatasi dengan lebih mudah. MC lalu bertanya apakah ada peralatan tingkat 1 di tempat ini. Wanita vampir itu berpikir sejenak, lalu teringat sesuatu dan menyuruh MC menunggu. Tak lama, kemudian, dia kembali dengan sebuah jubah hitam, jubah yang sebenarnya disiapkan sebagai mas kawin dan akan diberikan saat dia bebas. Jubah ini dibuat oleh pendiri ras vampir. MC menerima jubah itu dan segera mengecek statusnya. Item tersebut bernama Blood Demon Suit tahap 1. Efek, tidak memiliki batasan level, bisa meningkat dengan membunuh. Memberikan efek tidak terlihat dalam kegelapan. Hanya bisa digunakan oleh keturunan ras darah. MC kagum dengan peralatan ini karena memiliki kemampuan peningkatan serta efek menghilang. Sementara itu, wanita vampir menganggapnya biasa saja karena bagi para monster, itu hanyalah pakaian biasa. MC pun menyadari bahwa para pemain bisa melihat atribut dan kemampuan item dengan cara yang berbeda. Karena telah terinfeksi ras darah, MC kini bisa menggunakan peralatan tersebut. Saat dia mengaktifkan sistem, jubah itu langsung muncul dan menempel pada tubuhnya. Jubah ini jauh berbeda dari peralatan jarahan pemain yang dia miliki sebelumnya. Sekarang, MC tidak hanya memperoleh item tingkat 1, tetapi juga bawahan setia dengan level 40. Dia lalu memunculkan topengnya dan bersiap untuk keluar dari Dungeon, memulai perjalanannya menjelajahi dunia manusia.